Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3, Ilmu Ekonomi Mikro Islam, dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Dwifa Seswi Rahayu, yang kedua Fauzan Yuston, dan yang ketiga saya Fitri Oktavia, akan menjelaskan makalah kami yaitu tentang teori penawaran dalam Islam. Untuk yang pertama dijelaskan oleh Dwifa Seswi Rahayu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang poin yang A. Yang pertama, pengertian hukum dan teori penawaran. Yang pertama, hukum penawaran. Sebagaimana yang kita kenal, semenjak pertama kali kita belajar ilmu ekonomi, kita mengenal hukum penawaran yang sangat sederhana, yaitu bila harga naik, maka kuantitas yang ditawarkan naik. Dan bila harga turun, maka demikian pula kuantitas yang ditawarkan. Hubungan ini yang disebut dengan kurva penawaran. Dan kuantitas barang atau jasa yang hanya orang bersedia untuk menjualnya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Perbedaan definisi penawaran dengan definisi permintaan penawaran dengan harga tertentu pada suatu kata jika permintaan menggunakan kata menjual, seperti juga dalam permintaan analisis penawaran menggunakan juga mengonsumsi suatu periode waktu tertentu, dan bahwa faktor-faktor penentu penawaran selain harga barang tersebut dianggap tidak berubah dan konstan. Nah, dapat teman-teman lihat hubungan antara penawaran barang atau jasa itu sendiri dinyatakan dalam hukum penawaran yang berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin besar jumlah penawaran barang tersebut. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula jumlah penawaran tersebut. Maka itulah bunyi dari hukum teori penawaran dalam Islam. Nah, yang kedua yaitu teori penawaran. Membahas teori penawaran dalam Islam, secara umum tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islam. Sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan, bentuk kurva secara umum pada hakikatnya sama. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan besar berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan premis nilai-nilai Islam. Poin yang pertama yaitu adalah bahwa Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai yang penting pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan. Yang kedua adalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia, yaitu halal dan haram. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada norma-norma itu. Yang kedua yaitu poin B, kurva penawaran. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan dalam kurva penawaran. Perlu dibandingkan antara dua pengertian, yaitu penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran berarti keseluruhan kurva penawaran, adapun jumlah barang yang ditawarkan berarti jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Kurva penawaran memiliki sifat positif atau staf positif. Artinya, kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Yang itu bahwa antara harga barang X dan jumlah penawaran barang X punya hubungan searah. Jadi, jika barang X bertambah dan sebaliknya jika harga barang X mengalami penurunan, maka jumlah barang X yang ditawarkan akan berkurang. Dan dapat teman-teman lihat gambar kurva penawaran dalam makalah kami. Fungsi dari kurva penawaran adalah untuk membandingkan harga beserta jumlah kuantitas produk yang ditawarkan. Dengan kata lain, jika harga sebuah barang meningkat, hal itu akan selaras dengan penawaran yang diberikan penyebab adanya perubahan pada tingkat harga permintaan dan peningkatan harga kenaikan pada biaya produksi. Nah, dapat teman-teman lihat dari makalah kelompok 3. Ada beberapa gambar kurva penawaran, yaitu gambar A dan gambar B.
di mana gambar A menerangkan bahwa kurva penawaran berdasarkan penyebab pertama, yaitu peningkat harga dan tataran peningkatan permintaan. Sedangkan gambar yang B menjelaskan keadaan sebaliknya. Harga penawaran bisa saja meningkat apabila biaya produksi ikut menjulang tinggi. Namun di sisi lain, apabila produksi ikut menjulang tinggi, namun di sisi lain apabila biaya produksi kecil, maka penjualan akan ikut kecil atau menurun, lantaran barang yang diproduksi ikutan berkurang. Nah, itulah persentase dari Itu hubungan penawaran dengan fungsi produksi. Adapun hubungan penawaran dengan fungsi produksi yang pertama adalah barang yang tersedia di pasar dapat memenuhi semua permintaan, sehingga untuk mempercepat penjualan, produsen akan menurunkan harga jual produk tersebut. Yang kedua yaitu penjual akan berusaha untuk meningkatkan dan memperbaiki keuntungan dengan cara secepat mungkin memperbanyak jumlah penjual produksinya. Jika pada suatu pasar terdapat penawaran suatu produk yang relatif sedikit, maka yang terjadi adalah harga akan naik. Selanjutnya yaitu surplus produsen. Surplus produsen atau prosedur surplus adalah manfaat yang diterima oleh perusahaan ketika harga ekuilibrium lebih tinggi daripada harga terendah yang tersedia mereka terima untuk menghasilkan barang tersebut. Harga terendah yang tersedia perusahaan terima merupakan biaya untuk memproduksi unit tambahan barang atau biaya marginal. Misalnya, jika biaya marginal perusahaan tersebut adalah 2.000 per unit dan harga pasarnya sebesar 3.000 per unit, maka produsen memperoleh surplus senilai 1.000 per unit. Surplus produsen juga merupakan keuntungan yang dicapai produsen ketika mereka dapat menjual barang yang melebihi harga terendah yang bersedia mereka terima. Contoh soal dari surplus produsen yaitu, misalnya, Andi adalah seorang produsen jaket kulit. Dalam memproduksi satu jaket kulit, Andi menghabiskan biaya sebesar 800.000. Sedangkan Andi menjual jaket kulit tersebut dengan harga 900.000 per jaket. Dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa biaya produksi jaket tersebut adalah 800.000. Harga jualnya 900.000. Oleh karena itu, surplus produsen yang didapat oleh Andi adalah 100.000 per unit. Untuk melihat surplus produsen dalam kurvanya bisa teman-teman lihat di dalam makalah yang telah kami kirim. Selanjutnya yaitu hubungan penawaran dengan fungsi produksi. Adapun hubungan penawaran dengan fungsi produksi yang pertama adalah barang yang tersedia di pasar dapat memenuhi semua permintaan, sehingga untuk mempercepat penjualan produsen akan menurunkan harga jual produk tersebut. Yang kedua, penjual akan berusaha untuk meningkatkan dan memperbaiki keuntungan dengan cara secepat mungkin memperbanyak jumlah penjual produksinya. Selanjutnya yaitu surplus produsen. Surplus produsen atau prosedur surplus adalah manfaat yang diterima oleh suatu perusahaan ketika harga ekuilibrium lebih tinggi daripada harga terendah yang bersedia mereka terima untuk menghasilkan barang tersebut. Harga terendah yang bersedia perusahaan terima merupakan biaya untuk memproduksi unit tambahan barang atau biaya marginal. Misalnya, jika biaya marginal perusahaan tersebut 2.000 per unit dan harga pasarnya sebesar 3.000 per unit, maka produsen akan memperoleh surplus sebesar 1.000 per unit. Untuk contoh soal dari surplus produsen yaitu, misalnya Andi adalah seorang produsen jaket kulit. Dalam memproduksi satu jaket kulit, Andi menghabiskan biaya sebesar 800.000. Sedangkan Andi menjual jaket kulit dengan harga 900.000. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa biaya produksi satu jaket kulit adalah 800.000 dan harga jualnya 900.000, maka keuntungan atau surplus yang didapat oleh Andi adalah 100.000 per unit. Jika pada
surplus produsen terjadi